Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 210705061. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses CRUD. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dan pengembangan aplikasi web dan mobile. Baik, sebelum kita memulai proses CRUD, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan proses CRUD. Nah, jadi proses CRUD merupakan kepanjangan dari create, read atau tampil, kemudian update atau ubah, dan delete atau hapus. Proses ini merupakan fondasi awal dalam mempelajari pembuatan proyek dasar menggunakan bahasa pemrograman. Baik, langsung saja kita akan di sini kita udah punya sebuah halaman dashboard, di mana di dalam dashboard ini udah ada tabel kategori, tabel supplier, dan tabel barang. Nah, selanjutnya kita bakal nambahin data customer, ya. Caranya gimana? Langsung aja kita ke Visual Studio Code. Pertama-tama kita akan melakukan proses create, di mana kita akan membuat model dan migration. Caranya kita ketikkan perintah php artisan make model, kemudian nama yang mau kita buat yaitu customer, kemudian name. Kemudian kita enter aja. Nah, apabila berhasil menjalankan perintah tersebut di dalam project, akan ditambahkan dua file baru, di mana dia bakal ditambahin di dalam model. Ini ada customer, kemudian ada juga di dalam migration, yaitu ini, create customer. Kita buka yang bagian migration-nya, kemudian kita ambil aja dari tabel supplier ya untuk datanya. Tabel datanya kita samain aja, kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, untuk ini kita ubah jadi customer. Oke. Nah, jadi karena kita copy tadi, di sini tuh udah ditambahin 4 field di dalam method up. Nah, yaitu di mana tipe data string untuk nama customer, kemudian nomor kontak juga menggunakan tipe data string, kemudian untuk alamat kita menggunakan tipe data teks. Kenapa menggunakan tipe data teks? Karena biasanya saat menginput alamat, alamat itu kan panjang, ada jalan, ada kecamatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keterangan kita tetap menggunakan tipe data string. Baik, selanjutnya kita ke model customer, kemudian kita copy aja lagi di bagian supplier ini. Ini kita copy. Kemudian di sini kita ubah jadi customer. Oke. Nah, jadi penambahan kode yang ini merupakan konfigurasi mass achievement pada model agar field yang sebelumnya telah dibuat bisa dimanipulasi. Maksud dimanipulasi itu diapain? Di-insert, di-update, di-delete, dan lain sebagainya. Ke dalam database. Pada bagian property, dibuat juga fillable, ya kan? Yang disimpan di dalam protect. Baik, selanjutnya langkah terakhir kita akan melakukan proses migrate pada project Laravel agar file yang telah dibuat di dalam migration akan di-generate menjadi tabel di dalam database MySQL. Kita ketikkan perintah berikut, yaitu php artisan migrate. Oke, kita enter. Oke, create customer table berhasil dibuat. Selanjutnya kita coba lihat di localhost. Oke, udah kita coba refresh. Udah ada tabel customer. Maka udah ada yang kita input tadi, yaitu nama customer, nomor kontak, alamat, keterangan. Oke.
Baik, selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk tampilkan data. Baik, sebelum itu selanjutnya kita akan menambahkan tabel yang tadi yang sempat kita bahas tadi bernama customer dengan cara yaitu kita langsung aja ke Visual Studio Code, kemudian kita buka view, kemudian pada bagian layout kita pilih apps.blade.php. Kemudian kita akan menambahkan menu baru di sini. Caranya gimana? Caranya ini tinggal kita copy aja. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Kita rapiin. Oke, kemudian di sini ini kita hapus dulu. Kemudian di sini kita ubah barang menjadi customer. Oke, geser, oke, udah oke. Dan di sini juga kita ubah menjadi data customer. Oke, kita coba jalankan aplikasinya ya. Coba kita refresh. Nah, maka udah ada tabel customer-nya. Tapi ini masih kosong dan belum bisa di-click. Selanjutnya kita akan buat controller baru untuk si customer-nya ini. Maka caranya langsung aja kita ketikkan perintah pada terminal yaitu php artisan make controller admin. Kenapa admin? Karena kita simpannya di dalam folder admin. Terus ini barang ini kita ubah menjadi customer controller. Kita enter. Oke, maka controller sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat root baru untuk customer. Caranya kita tinggal ke bagian root. Oke, ke bagian root, kemudian kita akan menambahkan root untuk data customer. Oke, ini kita saja dulu. Ini kita copy aja. Oke, kemudian untuk ini kita ganti jadi customer. Kemudian supplier controller ini kita ubah jadi customer controller yang barusan kita buat. Customer controller. Oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan root yang udah kita buat ini ke dalam controller. Caranya kita akan buat metode untuk view yang pertama untuk memunculkan view indeksnya. Kita ke controller dulu. Customer. Nah, di sini kita tinggal copy paste yang ada di dalam supplier controller.
bagian ini kita copy aja, Ctrl C, ini kita balik lagi, ini kita paste di sini. Oke, kemudian ini kita ubah jadi customer, kemudian ini kita ubah jadi customer, kemudian ini kita ganti jadi customer. Customer, kemudian di sini kita ubah juga jadi customer. Customer, sini juga kita ubah jadi customer. Customer, ubah jadi customer. Kemudian nama supplier ini kita ubah menjadi nama customer. Oke, kemudian untuk view-nya kita ubah admin.customer customer.index, kemudian ini kita ubah juga jadi customer. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan form index dari controller view-nya. Caranya untuk masuk ke kita cari view dulu. Kita masuk ke view. Kemudian di dalam form admin kita akan membuat folder baru bernama customer. Oke, customer. Kemudian di dalam file customer ini kita akan membuat file baru bernama index.blade.php. Index.blade.php. Kemudian untuk kode agar ini. Kemudian untuk kode agar kita bisa memunculkan semacam tabel, kita ambil saja yang ada di dalam indeksnya supplier yang udah kita buat tadi, yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian ini kita copy aja dulu semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke bagian customer dan kita paste di sini. Selanjutnya kita tinggal ubah title ini menjadi customer. Kemudian ini nggak perlu. Oke, kemudian di root ini kita ubah menjadi customer. Oke. Di sini kita ubah juga jadi customer. Kemudian di sini kita ubah menjadi nama customer.
sudah sesuai, tadi ada nomor kontak, alamat, keterangan. Kemudian di sini kita ubah menjadi customer. Sini kita ubah juga jadi customer. Kemudian ini kita ubah jadi nama customer. Aja karena udah sesuai. Kemudian di sini kita ubah menjadi customer. Sini kita ubah jadi customer juga. Ini kita ubah jadi customer. Oke. Nah, di sini kita ubah jadi customer. Kalau di sini ya, sama, 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 kegiatan. Nah, di sini kita ubah juga jadi customer. Oke. Kemudian kita selanjutnya kita kembali lagi ke view, kemudian kita pilih layout, kemudian kita pilih apps.blade.php. Kemudian di sini href-nya kan masih kosong untuk data customer. Kita tinggal setting yang ada di sini. Kemudian kita ubah menjadi customer. Udah selesai. Selanjutnya kita coba ya, data customer. Nah, maka udah muncul tampilan dari tabel untuk customer, di mana ada nama customer, nomor kontak, alamat, dan keterangannya. Baik, selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk menginput data, di mana ketika kita mengklik tambah ini, maka akan muncul form untuk menginput datanya. Tetapi ketika kita klik sekarang, itu masih error. Kenapa error? Karena si CRUD ini belum terdefinisi atau belum terdeteksi itunya. Jadi, karena belum kita buat. Baik, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, kemudian kita ke bagian customer. Controller customer. Nah, jadi pada bagian ini, di sini, kita akan menambahkan metode untuk memanggil form dari input data. Caranya gimana? Caranya langsung aja kita bisa copy paste dari kode yang udah kita buat, yang ada di supplier. Ini kita copy paste saja. Oke, kita Ctrl C. Sini, kita Ctrl.
Oke, kemudian untuk yang bagian ini, admin supplier create ini kita ubah menjadi customer. Oke, oke. Selanjutnya kita akan view, ke view, nah ke view, kemudian pada folder customer kita akan membuat file baru. Di dalam folder customer ini kita akan membuat file baru bernama create.blade.php. Maka langsung aja new file, kita buat create.blade.php. Oke. Kemudian untuk kode input datanya kita bisa tinggal copy paste dari punya supplier yang udah kita buat. Di supplier create.blade.php ini kita kontrol A aja, lalu kita kontrol C, kemudian kita ke customer. Selanjutnya kita akan ubah yang supplier kita ubah menjadi customer. Di titelnya kita ubah customer. Kemudian di sini tambah supplier kita ubah menjadi tambah customer. Oke. Kemudian di root ini kita ubah menjadi customer. Oke. Kemudian di sini kita ubah menjadi nama customer. Nama customer, ini nama customer. Kemudian di sini kita ubah menjadi nama customer. Customer. Di sini juga kita ubah menjadi nama customer. Dan ini kita ubah menjadi nama customer. Oke. Ini kita ubah menjadi nama customer. Oke. Oke, yang di sini tetap nomor kontak karena tadi nomor kontak ya. Kontak, kontak, input nomor kontak. Kontak. Oke, di sini nggak ada yang berubah. Kemudian di kontak. Oke, nggak ada yang perlu diubah. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian controller. Ke bagian controller customer. Kemudian kita akan membuat metode baru lagi untuk customer data store tersebut. Yang mana itu yang tadi kita buat ini, mana di bagian view tadi.
Nah, jadi ini kita harus buat metodenya. Oke, buatnya itu kita buatnya di dalam controller. Oke, langsung aja di sini kita akan buat metode untuk customer store tersebut. Caranya kita tinggal copy paste lagi yang ada di dalam supplier ini. Nah, ini merupakan metode store-nya. Ini kita copy paste saja. Nah, sampai ke sini. Oke, kita copy. Kita kembali ke bagian customer. Fungsi customer. Oke, ini kita ubah dulu. Jadi customer. Store request, berarti memvalidasikan. Request ini kita ubah jadi nama standar. Nah, jadi ini required ini harus diisi dan minimal itu 7 huruf gitu lah ya. Untuk nomor kontaknya karena wajib diisi juga required dan minimal 12. Kenapa? Karena nomor Indonesia itu biasa 12 kan. Untuk alamat kita buat required aja, nggak usah buat batasan. Untuk keterangan juga demikian. Kemudian untuk bagian ini kita ubah menjadi customer. Kemudian di sini kita ubah juga jadi customer. Ini kita ubah jadi customer. Jadi customer. Standar untuk nomor kontaknya tetap, keterangan juga tetap. Ini kita ubah menjadi customer. Oke. Kemudian untuk ini kita ubah jadi customer. Dan ini kita ubah juga jadi customer. Oke. Udah selesai, sekarang kita coba jalankan ya. Oke, kita coba tambah data. Nah, kita coba ya, tambah data. Data Anda kontak. Oke, kemudian batok. Kemudian untuk inputnya kita simpan. Oke, ada yang error. Ini di bagian customer ya. Ada yang belum kita ubah di sini. Ini bagian sebentar kita ini bagian
index.black.php di view-nya. Oke, kita coba edit dulu. Setengah. Nah, di sini kita ubahnya jangan SP, karena tadi kan kita copy yang punya si supplier. Di sini kita ubah menjadi customer. Customer. Oke. Baik, selanjutnya kita akan coba tambah lampu. Oke, kita coba simpan. Oke, maka data berhasil tersimpan. Coba kita buat satu lagi. Perangkatnya. Maka data berhasil kita simpan. Baik, baik. Selanjutnya kita akan membuat proses CRUD untuk mengupdate atau mengubah data. Di mana ketika kita mengklik tombol edit, maka kita akan diarahkan atau akan muncul form untuk kita bisa mengedit data tersebut. Nah, di sini ketika kita mengklik edit, maka dia masih error. Kenapa error? Karena di sini dikatakan edit belum terdefinisikan gitu, karena belum kita buat. Baik, langsung aja kita ke Visual Studio Code. Langsung aja kita ke bagian controller, kemudian customer. Nah, di sini kita akan membuat metode baru untuk menampilkan si data yang mau di edit atau diubah tadi. Caranya, kita tinggal copy paste yang ada di dalam controller supplier. Ya, yang mana kodenya itu hmm, ini buat metode salah ya. Ini kita Ctrl C, selamat.
Oke, kemudian di bagian supplier ini kita ubah jadi customer. Terus ini kita ubah juga jadi customer. Oke, kemudian ini kita ubah jadi customer. Kita ubah juga jadi customer. Oke, selanjutnya kita ke view, kemudian kita ke layout. Tunggu dulu, kita cari view. Kemudian kita ke view, kemudian admin, kemudian kita pilih yang customer. Nah, di sini kita akan menambahkan file baru bernama edit.blade.php. Edit.blade.php. Oke, kemudian kita enter aja. Kemudian, nah, untuk kodenya kita bisa copy paste yang ada di dalam edit.blade.php-nya supplier yang udah kita buat sebelumnya. Kita ke edit. Nah, ini kita Ctrl A aja dan Ctrl C. Kemudian di sini kita ubah edit customer. Oke. Di sini kita edit juga, edit customer. Yang di sini kita edit juga sama sini. Sini kita ubah jadi nama customer. Sini. Kemudian di error ini kita ubah juga jadi customer. Dan udah sesuai.
Oke, udah. Selanjutnya kita bakalan ke view, kemudian kita ke index.let.php-nya si customer. Kemudian eh, pada bagian href ini, oh udah kita buat ya. Jadi seharusnya tadinya ini kosong, terus ini udah kita buat jadinya root admin customer edit. Oke, untuk datanya tetap customer. Selanjutnya kita kembali ke controller, kemudian kita akan membuat metode baru lagi untuk mengirimkan data yang udah diubah pada form inputan. Caranya, kita tinggal copy paste kode yang ada di dalam controller supplier, kemudian nanti kita lakukan perubahan sedikit. Nah, jadi dari sini, kita copy sampai ke sini, Ctrl C, lalu kita ke custom. Nah, ini kita ubah jadi custom. Sama, terus ini juga jadi sama. Kemudian ini nama supplier diubah jadi customer. Sama kontak ini. Kemudian untuk ini kita juga jadi custom.
Oke, udah selesai. Kita kontrol S, jangan lupa. Kemudian kita coba ya. Baik, selanjutnya coba kita edit. Oke, kemudian di sini kita ubah menjadi hapus. Kita ganti juga. Itu yang bisa disebut indikator. Maka data berhasil diupdate. Baik, selanjutnya kita akan membuat proses CRUD untuk delete dan hapus data. Di mana ketika kita mengklik tombol hapus, maka akan muncul persetujuan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika kita klik iya, maka data akan terhapus secara otomatis. Tetapi data tadi tidak terhapus secara otomatis karena kita belum membuat function untuk menghapus datanya. Baik, langsung saja pertama-tama kita ke Visual Studio Code, kemudian kita akan membuat function di dalam customer controller. Nah, caranya kita tinggal copy paste aja kode yang ada di dalam controller supplier. Oke, yang ini kita Ctrl C. Ini di sini. Oke, di sini kita ubah dulu. Oke, baik, udah selesai. Selanjutnya kita akan memanggil indeks untuk menghapus datanya. Caranya kita ke bagian view, kemudian kita lihat di bagian customer, terus indeks. Nah, di bagian ini pastikan bahwa pada onklik ini udah ada destroy this ID sama untuk panggil si ID-nya itu, ID customer. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita coba hapus datanya. Kita coba hapus data. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kita klik batal, maka batal. Tapi jika kita klik iya hapus, maka data akan berhasil terhapus. Oke, datanya udah terhapus ya. Kita lihat tadi datanya 5, di localhost juga udah terhapus. Customer. Maka datanya tinggal 5. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.